adalah paparan dari fasilitas laporan implementasi 2 Julius. Yang keenam Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, jiwa yang kuat, namun hanya cita negara. Terus mengembangkan generasi muda dengan kompetensi yang nyata, prestasi pendidikan yang berkesinambungan, pendidikan terus satukan merah bambu negeri dengan dan pendidikan kita cita-cita bangsa, yayasan pendidikan terus melahirkan generasi. Semoga saja nanti dengan kegiatan-kegiatan menyampaikan tentang sekaligus untuk membersamai kegiatan pada pagi hari ini. Malam marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hormati dengan saya Pak Emil, anggota kita sebagai calon fasilitator daerah, dan tentunya Bapak Ibu TK dan tim kesiswaan dan anak-anakku yang fasilitator nasional yang kami layani, Bapak Ibu guru tim TK, tim kesiswaan olahraga, serta siswa-siswi pengenalan dan bagian. Hari ini saya mau izin semuanya untuk tidak hanya dari keterpurukan, tetapi jadi tidak hanya bangkit, tapi juga bisa tumbuh kembali. Kemudian ada jaga konsistensi. Ini adalah harus menghubungi baik dulu, kemudian manajemen kita berbagai bagaimana menjadi berjalan yang baik. Kemudian dalam kolaborasi ini adalah sesuatu yang sudah kita lakukan Bapak Ibu dengan banyak stakeholder, mulai dari orang tua, kemudian wali kelas, kemudian guru-guru, kemudian yang kedua adalah kelola emosi. Nah, di kelola emosi ini kami mengambil sampel untuk praktik baiknya waktu itu OJL-nya itu adalah anak OSIS kelas 10 dan 11. Mengapa? Perlu pelatihan untuk mengenali dan kendali emosi. Dan kebetulan kami kemarin memberikan pelatihannya dalam rangkaian masyarakat. Ini adalah anak-anak hebat yang dengan berbagai aktivitas luar biasa. Jadi mereka di satu sisi punya potensi, tapi di satu sisi mungkin ada kasus atau menggunakan cerita dan sebagainya. Kemudian dalam mereka mencoba menarik pembelajaran apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pahami dari kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian kategorisasi kita memberikan matematis dan fisika. Kemudian ada tes yang kedua adalah minat karir Isaac. Ini adalah alat tes yang dapat digunakan untuk ini juga sistem informasi. Sebetulnya kami coba berikan ini alhamdulillah lumayan betul. Jadi kami bagi secara umum. Nah, yang
pasca lulus. Ini kan juga terlibat. Jadi di kesiswaan ini namanya kenapa? Bahkan sebenarnya perlu terkait bagaimana mengelola emosi. Mereka kan pasti basic-nya juga tinggi dan organisasi. Baik, dikelola emosi itu Bapak Ibu agak berbeda dengan apa namanya yang sebelumnya. Di sini adalah pakai misalnya pemahaman. Mengapa guru itu perlu memahami bahasa? Pertama, karena kepedulian atau jadi layanan yang kita berikan kepada anak-anak mau dalam bentuk layanan kita maupun pembelajaran, care ini adalah dasarnya kepedulian kita. Kalau kita ingin tidak care sama mereka ya sudah itu. Jadi adalah kita hanya menjadi pengajar. Ini karena sudah pembina OSIS, dia pulang jam 7, jam 8 mendaki. Jadi saya bilang sudah sangat responsif. Kalau saya mungkin karena musiknya kan semuanya tiga poin: self-awareness, self-awareness, dan responsible decision making. Self-awareness ini adalah kemampuan anak untuk mengenali emosi. Jadi emosinya bagaimana? Kalau anak bisa mengenali emosi, dia akan bisa meluapkan. Kami menggunakan peta emosi, dan ini kami susun dengan melibatkan anak-anak. Jadi saya nggak bisa jadi anak. Sebenarnya dari mana dengan kualitas ini? Ya pasti apa namanya? Ya namanya emosi itu pasti harus dibuat atau harus pasti. Selanjutnya yang tadi adalah membuat emoticon. Emoticonnya ditampilkan. Ini proses terus apa namanya? Jadi anak-anak lebih bisa ekspresif. Ini nah, kemudian bagaimana sel ini teridentifikasi. Ini adalah identitas kombinasi sel ini nampakkan itu ada 3 media yang kami gunakan. Yang pertama adalah peta emosi tadi supaya anak-anak mengukur emosinya, mengenali emosinya, self-awareness-nya, kemudian media visualisasi ini apa itu dalam hal ini unsur kegiatannya adalah dalam mengenali dari pola emosi, hasil kegiatannya adalah aktif dalam kemudian observasi nilai-nilai itu adalah lebih banyak diskusinya, tidak hanya untuk total tapi juga sudah mulai progres. Ya alhamdulillah sudah sedikit-sedikit ada dampak. Berikutnya adalah kolaborasi kami dengan guru BK dan guru BK program integrasi pelaksanaan kegiatan program integrasi ini usiakan nilai nasional dan ini alhamdulillah sudah ada di setiap guru mampu karena mungkin juga dalam kampanye kelompok karena guru BK ini kan sudah ke kelas melihat ya kalau misalnya ada yang intervensi ya kan sudah nanti atau beliau profesornya kalau kegiatan dan ini bahwa disusun oleh jadi karena sesuatu ada dua sendiri pertama adalah dengan data
dari SMK kita punya minat untuk bekerja maksudnya bekerja gratis, kemudian minat pakai berkuliah itu, kemudian itu kita memperkecil masalah selesai dengan orang ketika sehingga apa setiap apapun yang kita lakukan kesusahan dia kita mungkin dulu ilmunya KPN-nya dirilisnya adalah satu nilai satu langit dan bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus gunakan tujuh tapi wali kelas karena wali kelas itu aku di telepon dan membangun kolaborasi kemudian juga menata situasi ini salah satu poin jurus PK hebat bersama murid melangkah tepat. Jadi hanya memberikan ini itu manusia. Jadi ya menganggap memiliki karena benar ketika ada seorang mahasiswa di BUMN itu selain ya ada pengelolaan itu sebenarnya itu menerapkan core value-nya itu di amanah. Jadi itu di akhlak, akhlak jadi kayak amanah, jadi itu terus kompeten harmoni, saling di sini sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Di sini tuh iya. Akhirnya kita terpaksa dan jadi slogan tapi walaupun terpaksa tapi 24 itu belum ada kalau itu pun orang kamu ini kan satu kecelakaan jadi tidak ada sih nggak bayar bukan pertanyaan kedua di SMK Telkom ini dilakukan masalah nggak ada ya? ada bu kolaborasi yang gini, contohnya gini, kita kan namanya dibiarin, kalau biarin negara itu kan, kalau dibiarin itu ya gimana, tapi kembali kita sebagai manusia itu di Malang kota hanya kesempatan saya pagi bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan tulus gunakan tujuh jurus filosofinya Ki Hajah Juwantoro ya Pak Eri juga dirasakan bahwa anak itu sebenarnya terlahir secara kodratnya sudah ada tulisannya. Jadi masing-masing sudah membawa bakat masing-masing, sudah berpotensi masing-masing. Sudah tampak sekali ya, bahkan ketika pembelajaran sekolah bagaimana selnya, ya bagaimana sampai bapak ibu mengamati, mengobservasi. Bapak ibu ketika pembelajaran bersama kita mencoba menyesuaikan tugasnya. Pada fondasi yang mendasari, insya Allah dan murid mandiri dan kuat tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat penuh cinta dan bersahabat mendidik dengan
konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman Misalnya mau dokumen, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resilience. Menurut saya tadi penyampaiannya cukup bagus dan PML menyampaikannya dengan tuntutan yang sangat luar biasa dari awal sampai akhir, jadi kita mengerti gitu kan disampaikan sama Pak Emil. 7 jurus hebat sebenarnya sudah dilakukan di SMA Tata Malang. Cuma hari ini Pak Emil mengingatkan kembali, merefresh kembali bahwa guru BK dan guru yang ada di SMA Tata Malang harus mungkin semakin menerapkan gitu. Jadi harapannya Pak Emil nanti tidak hanya ke kesiswaan saja, tapi bisa menerapkan juga atau disampaikan atau di-share juga ke teman-teman atau rekan guru yang lain supaya bisa menyampaikan juga ke siswa-siswanya. Oke, salah satu yang sudah kami lakukan adalah pasti asesmen di awal masuk, ada tes gaya belajar, kemudian tes bakat minat, atau juga tes psikologi yang dilakukan oleh lembaga psikologi yang sebenarnya juga sudah dilakukan dan sudah masuk di 7 jurus hebat juga. Jadi alhamdulillah sudah dilakukan, semoga nanti konsisten seperti salah satu 7 jurus hebat itu, dan harapannya nanti bisa menciptakan lingkungan yang aman, kemudian nyaman sama menyenangkan gitu buat anak-anak. Oke, terima kasih Pak Emil untuk berbagi hari ini. Semoga tidak hanya untuk kesiswaan, tapi bisa untuk seluruh sekolah. Kemudian disampaikan juga untuk sekolah yang lain, siapa tahu. Dan sarannya ya kita supaya tidak hanya di lingkup kecil aja, bisa sampai ke yang lebih gede lagi. Semangat Pak Emil, terima kasih. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Terima kasih.